agama Islam ini sudah sempurna. Ini harus kita ingat. Agama Islam sudah sempurna. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ini ayat yang agung dalam Al-Quran. Sampai orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata orang-orang Yahudi, wahai Umar, kalau seandainya ayat yang ada dalam Al-Quran itu turun kepada kami, ma'syaral Yahud, orang Yahudi, kami akan jadikan hari raya. Ayat yang mana? Jadi orang Yahudi tahu tentang ayat Al-Quran. Ayat yang mana? Ya ayat yang tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tahu tentang turunnya ayat itu. Turunnya pada waktu Hajjatul Wada', di sore hari di padang Arafah, di saat terkabulnya semua doa. Di saat itu Allah turunkan ayat ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Umar tidak mengadakan perayaan, tidak. Karena nggak ada perayaan Al-Quran, nggak ada dalam Islam, nggak ada. Perayaan nuzul Quran segala nggak ada dalam Islam, nggak ada. Tidak ada. Maka Umar menjelaskan, aku tahu tentang turunnya ayat itu. Ini ayat yang agung untuk menunjukkan apa? Sempurna agama Islam ini. Yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia kepada keselamatan dunia akhirat dan membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia kepada celaka, yang membawa manusia ke neraka, Nabi juga sudah jelaskan. Enggak ada yang tersisa. Nabi SAW wafat SAW dalam keadaan apa? Dalam keadaan agama Islam sudah sempurna. Maka Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sama sekali. Tidak tersisa sama sekali. Apa saja yang membawa kalian ke sorga sudah dijelaskan semuanya. Apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan lengkap semuanya. Yang membawa manusia ke sorga Nabi sudah jelaskan semuanya. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan semuanya. Enggak ada yang terluput dalam agama Islam. Enggak ada yang tersisa sama sekali. Agama Islam sudah sempurna. Tinggal kita mau berusaha atau tidak mencari keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua lengkap. Allah jelaskan. Sampai Allah mengatakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami enggak tinggalkan sedikit pun dalam Al-Quran ini. Semua lengkap, semua dijelaskan. Semua jelas. Sampai orang musyrikin bertanya kepada Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair. Kata orang-orang musyrikin kepada Salman Al-Khair, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu termasuk tata cara buang air? Kata Salman, ajal. Maksudnya, naam, iya. Nabi kami mengajarkan kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Kalau Nabi Muhammad SAW, hadis ini sahih riwayat Muslim, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang tata cara buang air, nggak mungkin Nabi tidak mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita mengikuti jalan yang benar supaya kita selamat dunia akhirat, bagaimana kita berakidah, bagaimana kita bermanhaj, bagaimana kita mengikuti ittiba' Rasulullah. Diajarkan lengkap semuanya, lengkap. Kalau mau buang air, tata cara buang air diajarkan, nggak mungkin masalah tauhid nggak diajarkan. Baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nggak mungkin Nabi nggak mengajarkan. Jadi semua lengkap dalam agama Islam. Islam sudah lengkap semuanya, diajarkan dalam agama ini semuanya. Baik tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, tentang masalah politik, ekonomi, tentang segala macam, semua lengkap dalam agama ini, lengkap. Ya, Nabi SAW
wafat dalam keadaan sudah sempurna agama ini. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada umat ini, nggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Kenapa? Karena agama Islam sudah lengkap. Nabi bersabda SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami, yang kami nggak contohkan, maka ibadahnya apa? Tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nabi juga bersabda SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amalan itu, tertolak. Jadi sudah sempurna agama ini. Enggak boleh orang menambah-nambah, enggak boleh juga mengurangi. Sempurna agama Islam ini. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya ketika orang menambah-nambah, membuat sesuatu yang baru dalam agama ini, berarti seolah-olah bahwa agama Islam ini belum sempurna. Seolah-olah Nabi ini SAW belum menyampaikan semuanya. Berarti dengan dia mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, berarti dia menuduh Nabi Muhammad bagaimana? Khianat terhadap agama ini. Kalau dia mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan diadakan oleh dia, berarti dia menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Maka dikatakan oleh Imam Malik, perhatikan Imam Malik yang mengatakan Imam Malik yang dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi kata Imam Malik rahimahullah, kata Imam Malik, perhatikan Imam Malik mengatakan begini. Imam Malik Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini rahimahullah gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, kata beliau, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang bid'ah, yang baru dalam agama, yang bid'ah dalam agama ini, yang dia anggap baik. Kan banyak orang selalu bilang ini bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Semua kata Nabi Muhammad SAW bahwa semua bid'ah sesat. Itu kata Nabi SAW. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu enggak ada bid'ah hasanah. Nah, kemudian Imam Malik mengatakan barang siapa mengadakan sesuatu yang baru, yang bid'ah dalam agama, yang dia pandang itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat kepada risalah. Berarti ada yang belum disampaikan oleh Nabi, padahal Nabi sudah sampaikan semua lengkap. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik, famalam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Rasulullah, sekarang pun tidak menjadi agama. Artinya nggak boleh orang membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Sudah sempurna agama Islam ini. Makanya Nabi tinggalkan agama Islam ini putih bersih, nggak ada bercak-bercak syirik, nggak ada bercak-bercak bid'ah, nggak ada bercak-bercak khurafat, nggak ada, bersih agama Islam ini. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian agama ini putih bersih, gak ada bercak apapun juga, bersih agama Islam. Malamnya seperti siangnya. Siapa saja yang menyimpang dari agama ini, dia pasti binasa. Kalau udah menyimpang dari agama Islam yang sumbernya Quran dan Sunnah la fahmi salaf, dia menyimpang dari jalannya, pasti binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti binasa. Jadi Islam ini putih bersih. Quran dan Sunnah la fahmi salaf. Nggak ada bercak syirik, nggak ada bercak bid'ah, nggak ada bercak khurafat. Yang menambah-nambah orang ini ke dalam agama Islam ini adalah orang-orang setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang orang menambah-nambah agama ini sampai orang nggak tahu agama Islam yang sebenarnya. Makanya kata mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah, orang merasa apa? Asing. Kok dakwah ini asing? Berbeda dengan dakwahnya yang ada di masyarakat.
Kenapa? Masyarakat bukan mengikuti dalil, mengikuti banyaknya orang. Sedangkan kita mengikuti dalil dari Quran dan Sunnah al-Fahmi salaf. Ini yang wajib kita pegang seumur hidup kita.